Nasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menikmati. Yo, kenalin, nama gue Leona. Gue mau ceritain kisah percintaan gue yang bikin gue sampai sekarang jijik. Banana deh kalau diingat-ingat. So, sebenarnya umur gue 18 tahun dan saat ini gue lagi kerja di sebuah toko. Hayo, pasti netizen bakal mikir, ya elah, masih muda malah udah cinta-cintaan. Pantesan begono. Eits, jangan salah. Gini-gini banyak laki-laki yang coba deketin gue di tempat kerja, meskipun mostly jamet ya. Sebagai wanita yang meyakini sebaik-baiknya dunia adalah dunia tanpa jamet, so gue selalu menolak mentah-mentah jamet yang berusaha ngedeketin gue. Karena suatu ketika ada kejadian nih, ada om-om datang ke toko dan ngegodain gue, woi. Ih, didik banget. Ini kamu kayak orang Korea ya? Dalam hati gue ngomong, si om ngapain jir? Mana dia ngomong, muka kamu, badan kamu itu kalau di Cina atau di Korea sana pasti laku. Kalau sama saya pun, saya mau. Ih, ngomong apa sih si om-om penggoda woman? Siapa juga yang mau sama dia di? Oke, back to the topic. Suatu ketika teman gue yang namanya Mira nyeletuk ke gue sambil bilang, ini ada cowok nih mau deketin lu, minta nomor sama IG lu, gimana, kasih nggak? Tanpa babi bu, gue langsung tolak aja, bilang, biarin, orang gak jelas itu. Tapi si Mira ngotot ngeyakinin gue kalau orang itu baik. Mira juga bilang kalau cowok ini teman sekolah dia dulu, tapi gue tetep kekeh gak mau kasih. Sampai suatu hari tiba-tiba ada masuk DM tuh di IG gue. Tulisannya, si Entok mulai mengikuti Anda. Dan gak lupa sama satu lagi notif permintaan pesan. Gue bacain tuh, hai, kenalin gue Entok. Alih-alih balesin chatnya yang basi, gue stalking tuh akunnya. Gue liatin, wah, kayaknya gak jamet juga. Ya udah tuh, gue konfirm aja dan balesin DM-nya. Gitu doang. Dan dari situ si Entok DM mulu, gangguin banget deh pokoknya. Suatu hari pulang kerja motor gue mogok, gak ada jemputan dan gak ada uang di tanggal tua. Dan posisinya hujan. Sedih. Lalu si Entok tiba-tiba DM, nanyain gue udah pulang belum. Gue bilangin lah, lagi mogok motornya. Lalu si Entok langsung jemput gue. Singkat cerita kita jadi temenan. Ingat, cuma temenan. Seminggu kenal kami ketemu lagi karena si Entok katanya lagi punya masalah. Cowok problematik. Ya udah, sebagai pendengar podcast keluh kesah yang baik, gue iyain ajakannya. Pas ketemu, tanpa babi bu, tiba-tiba dia langsung curhat. Dia cerita tentang masalah keluarganya, bokapnya yang nganggur, nyokapnya yang kerja jadi ART, adiknya yang bandel, dan dia yang terlilit hutang. Gue agak kaget tuh, ini orang kenapa percaya amat sama gue dah. Sampai cerita sebegini dalamnya. Gak lama habis cerita, dia tiba-tiba pegang tangan gue. Gue tepis tuh, geli aja gitu. Terus dia utarain perasaannya. Perasaan dia habis mengsedih? Masa tiba-tiba malah ngomongin perasaan dia ke gue? Halo? FYI, gue orangnya gampang kasihan guys. Dari dulu juga gue selalu dimanfaatin banyak orang dan selalu ngalah atas semua hal hanya karena rasa simpati gue yang besar. Jadi karena simpati atas ceritanya, entah setan mana yang ngerasuki gue setuju aja buat pacaran sama dia. Dan kalian tahu apa hal pertama yang gue pikirin saat nerima dia? Tak lain dan tak bukan, siapa tahu dengan adanya gue di hidup dia bisa sedikit meringankan hidup dia yang ikikiwir acak adut. Dari situ semua dimulai. Selama berpacaran juga gue selalu bohongin nyokap. Setiap mau ketemuan sama Entok, gue cari alasan apa aja buat bisa ketemu Entok. Semenjak sama Entok juga gue selalu pulang larut. Gue tahu ini salah, tapi entah setan apa yang berhasil menjerat gue. Bermula dari gue awalnya bekalin dia makan, supaya uang dia bisa dihemat untuk bayar hutang. Awalnya hanya untuk sebulan, tapi malah jadi kebiasaan bekalin dia terus. Kayak, jiwa keibuan gue mulai muncul. Kadang kalau gue gak sempat masak, dia tagih, bekal gue mana. Kadang pun kalau gue lagi gak ada uang di tanggal tua, boro-boro masak. Gue aja makan nasi putih kasih kerupuk 2.000 doang woy. Dan dia nanyain bekal gue. Pas gue jawab gue gak punya duit buat beli sayur, dia malah adu nasib. Kalau mau adu-aduan mah, ayo adu Beyblade aja.
Mana tiba-tiba ungkit utangnya banyak lah. Dan dia lewat depan tempat kerja gue sambil pasang muka sedih-sedih kemiskinan gitu, dengan tampilan yang menyedihkan. Di situ malah gue yang ngerasa bersalah, anjir. Tak jarang juga bekal gue yang harusnya untuk gue bertahan dari pagi sampai malam, gue kasih aja ke dia gitu. Bego kan? Emang. Pernah suatu ketika dompet gue melarat lagi di tanggal tua. Ya biasalah kaum pejuang celengan babi. Eits, bukan ngepet ya, tapi buat nabung. Dan di toko gue lupa bawa minum. Gimana gue bisa nggak minum dari pagi sampai malam? Secara teman-teman gue itu bukan tipe orang yang bergaji. Semisal ada makanan atau cemilan ya makan sendiri-sendiri, nggak nawarin orang lain. Dan perkara minjemin duit tuh tabu deh pokoknya. Jadi gue nggak mungkin minjem duit sama mereka atau meminta setetes air kehidupan ke mereka. Gue chat lah si doi. Gue minta belikan air mineral yang gede 1.500 ml di minimarket. Itu harganya cuma 3 ribuan woy. Gue bilang besok gue ganti tuh duitnya. Bukannya jawab iya, dia malah nagih bekal. Tuh orang gila apa gimana sih? Buat beli minum 3 ribu aja gue gak punya duit anjir. Dan gue agak emosi tuh. Kan dibilang gue lagi gak punya duit. Bisa gak sih minta tolong sekali doang? Dan dirit aja pesannya. Pas dia datang, kalian tahu dia bawa apa? Air mineral 600 mili yang kecil. Dia bercanda apa? 600 mili yang gak cukup buat gue bertahan 13 jam. Secara dia punya uang makan nih dari kantornya per hari. Ya kali gak mampu beliin air minum 3 ribu doang. Tiap jalan gue yang bayarin. Atau minimal lah gue bayar sendiri. Dan tiap jalan kita gak tahu mau kemana. Ya lu bayangin aja. Ya kali gue mau pergi ke tempat nongkrong mahal-mahal dan bayarin dia. Suatu hari Mira nyeletukin gue. Gue lihat lu antar bekal mulu ke Entok. Baik banget ah. Gue sih ogah ya. Dimana-mana cowok yang ngebiayain. Gue cuma ngebatin. Ih kocak. Kan lu yang ngenalin nih cowok ke hidup gue. Gajeton gue mir. Ya udin gue refleks ceritain beberapa unek-unek gue. Dan si Mira bilang lagi, lu itu dimanfaatin geblek. Beles gue, loh kan lu yang dulu bilang dia orang baik-baik. Ya mana gue tahu. Tampangnya aja yang polos rupanya. Jawab Mira tanpa dosa. Pernah juga gue diajak dia jajan ke Indo April. Pas dikasih lagi nih, tiba-tiba dia taruh semua belanjaan dia di atas dan bilang, aduh, uang aku di jok motor. Tapi dia masih di belakang gue, woy. Bukannya pergi kayak ambil duitnya. Sedangkan si Mbak Kasir udah nungguin kita berdua mematung kayak orang bego. Dengan kesel gue bayarin lah semuanya. Eits, belum berakhir. Pernah juga nih, suatu ketika dia bawa gue jalan agak jauh nih, rame-rame sama temen juga. Kita singgah di salah satu tempat makan. Kita pesan makanan masing-masing. Pas selesai makan, dia tiba-tiba dengan pedenya ngomong, Leona, bayar. Kali kesekian mulut gue ternganga lebar. Shock ngeliat dia yang dengan entengnya ngomong gitu depan teman-teman banyak. Kok bisa nggak tahu malu? 5 bulan berjalan dan gue masih pacaran sama si Entok ini. Suatu ketika dia ngajakin gue nongkrong. Leona, gue boleh minta duit nggak buat nongkrong? Nanti gue ajakin lu juga deh di sana. Dengan otak yang sudah dirasuki setan, gue nurut aja. Sampai di sana tempatnya redup banget, banyak nyamuknya, woy. Gue bilang, gue mau pulang, banyak nyamuk. Dan dia bilang, ya elah, masih awal kali, santai aja. Malam itu berlalu. Keesokan harinya gue meriang. Kurang lebih seminggu gue demam tinggi dan maksain kerja sambil bacain chat. Bekal gue mana setiap hari. Gue lagi sakit. Otak lu di mana? Belas gue emosi. Dan alih-alih minta maaf dan say GWS, dia cuma balas, yaudah deh, nanti gue ngutang aja. Sampai gak lama kemudian gue drop. Gue masuk rumah sakit dan ternyata gue kena DBD. Gue pun langsung keinget malam terakhir gue diseret di tempat nongkrong yang banyak nyamuk itu. Kesimpulannya, 70% kesalahan dia. Karena gue ajak pulang pun dia gak mau. Selama di RS dia gak pernah ngejenguk gue. Dan yang gue denger cuma cerita dia yang utangnya makin banyak dan bla bla bla. Sembuh dari DBD, gue masih masa recovery. Tapi gue paksain kerja. Dan baru hari pertama kerja lagi dan lagi dia nanyain hal yang bikin gue muak. Bekal gue mana? Lo bisa gak sih atur keuangan sendiri? Awalnya gue kasih bekal cuma buat sebulan pertama. Dan berharap lo bisa selesaiin utang lo dengan bantuan gue. Tapi kenapa malah jadi ngelunjak? Lo kan bisa atur dengan gaji sekian-sekian lo mesti ngapain? Masak sendiri kek? Goreng telur kek? Gimana gue?
makan nasi kasih kerupuk doang demi hemat. Gue ngoceh panjang lebar dengan napas menggebu-gebu. Dan dia pergi gitu aja. Muka lesunya yang bikin emosi gue seketika padam karena kasihan. Sampai di titik suatu hari gue ada cuti kerja. Gue masak banyak di rumah. Gue undang teman kerja gue. Dan gue juga undang Entok. Selepas teman-teman pulang, cuma Entok yang belum pulang. Lo belum pulang? Gue sibuk nih mau nyuci piring. Dengan muka lesu dan kasihannya, dia baring di kaki gue. Dalam hati gue langsung luluh melihat wajahnya yang penuh beban hidup. Gue elus kepalanya sambil mikir dalam hati, gue belajar mencintai dia aja kali ya. Karena jujur, pacaran tanpa perasaan itu gak enak guys. Dari awal gue pacaran hanya berlandaskan empati dan mau nolongin si Entok. Gue sampai lupa rasanya suka sama seseorang. Rasanya berdebar dekat orang yang kita suka atau sayang. Belum lama gue mikir gitu, dia tiba-tiba ngeraba kaki gue, perut gue, dan kancing baju gue dibuka. Untungnya gue cepet sadar dan refleks ngedorong dia sampai jatuh. Lo ngapain? Pulang gak? Pergi sekarang! Usir gue dengan napas tersengal-sengal. Gue masih shock. Antara kaget, kecewa, jijik, semua bercampur jadi satu. Kepalanya gue chat dia, Entok, gue rasa ini udah saatnya. Gue mau kita putus. Gak terima dia pun bales. Alasannya apa? Gak bisa lah asal mutusin doang. Gue bales, lo berani macem-macem sama gue? Ada atau gak ada lu juga gak berkontribusi di hidup gue. Gue tetap berjuang sendiri. Dan lo cuma beban. Gue langsung blokir dia. Dan sampai sekarang 6 bulan gue putus sama dia. Dia masih neror gue dengan fake account, nomor asing, dan kadang ngintai gue di tempat kerja. Gak jarang juga gue dengar desas-desus dari temennya yang bilang kalau Entok pernah ceritain hal yang gangga tentang gue. Di situ gue trauma. Gue bukan hanya trauma sama orangnya dan kisah lalu itu. Sampai sekarang juga gue takut banget buat berelasi dengan lawan jenis. Di masa lalu gue udah ngorbanin banyak hal, termasuk diri gue sendiri. Karena kalau boleh jujur, ini bukan kali pertama gue dilecehin. Gue punya banyak cerita yang mungkin gak bisa diceritain semua di sini. Gue muak. So, cukup sekian cerita dari gue. Jangan lupa subscribe channel gue punya cerita buat tahu cerita-cerita menarik yang bikin kalian melongo. So, bye-bye.